Top FM. More music variety. Top. 95.1 Radio Top FM Bumi Ayu siap mengudara, menghibur kita semua, dari yang muda sampai yang tua. Setiap hari takkan ada henti-henti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 95.1 inspirasi kita semua. Halo, apa kabar temannya dimanapun Anda berada saat ini? Dari sini Radio Top FM Bumi Ayu. Ya, senang sekali rasanya untuk kesempatan sore hari ini jumpa lagi bersama Bayu Ahmad di spesial program podcast Radio Talkshow yang kebetulan untuk sore hari ini seperti biasa di edisi Rabu sore kita akan hadir untuk menemani Top Mania di spesial program untuk Top Mania semuanya dari teman-teman BKKBN yang tentunya untuk Top Mania untuk sore hari ini tema kita juga udah seperti janji Bayu kemarin. Yaitu untuk tema kita yaitu peran orang tua dalam tumbuh kembang remaja. Ya, setelah kemarin tumbuh kembang anak, sekarang tumbuh kembang remaja. Tentu ini menjadi satu hal yang sangat penting untuk Tomania semuanya di masa pandemi COVID-19 saat ini. Yang tentu untuk saat ini juga masih menjadi satu problem kita, masih menjadi kewaspadaan kita, masih menjadi satu keprihatinan kita. Yang mana untuk COVID-19 masih belum berakhir dan tentunya untuk Tomania ya kita harus selalu ingatkan untuk selalu bersama-sama berjuang untuk melawan dan juga memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 tentunya gitu ya Tomania ya. Ya, yang mana untuk Tomania ya kita harus selalu patuh terhadap protokol kesehatan dan juga harus selalu menggunakan masker, selalu jaga jarak, kemudian juga selalu cuci tangan pakai air sabun yang mengalir gitu ya. Nah, ini juga masih terus kita gembar-gemborkan untuk Tomania semuanya dan saat ini pemerintah juga makin sensitif dengan makin intens dengan menggelar beberapa kegiatan yang tentunya untuk mengingatkan masyarakat untuk selalu menggunakan masker, selalu jaga jarak dan juga selalu menjaga kesehatan Top Mania. Ya, baik Top Mania untuk sore hari ini narasumber kita ada Mas Iman Solihin, SOS MAP penyuluh keluarga berencana Kecamatan Bantar Kawung dan juga Mas Budi Suprojo Sarjana Filsafat penyuluh keluarga berencana Kecamatan Sirambok. Ya, assalamualaikum Mas Iman dan juga Mas Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, sehat nih. Alhamdulillah luar biasa. Mas Budi. Yang penting Mas Budi kayaknya baru kemarin ya Mas ketemu. Oke, tapi saya senang kalau Mas Iman sama Mas Budi hadir ya. Karena Mas Budi Mas Iman sebagai salah satu pendobraknya, kemudian Mas Budi nanti yang mengambil satu sisi keuntungannya gitu. Saya playmaker ya. Dan ini tentu untuk sore hari ini tema kita adalah peran orang tua dalam tumbuh kembang remaja. Ya, tentu ini menjadi satu problem kita dan juga masih menjadi satu dilema kita, apalagi untuk para orang tua tentunya di masa-masa pandemi seperti saat ini memang menjadi salah satu. Saya sendiri punya anak remaja yang beranjak mau masuk remaja karena masuk di kelas SMP kelas 2 ya. 8 ini kan sudah antara anak-anak dan juga anak masuk ke ini sangat penting sekali untuk Top Mania. Mungkin sama dengan saya, jadi ini mungkin nanti bisa kita berbincang-bincang bersama Mas Iman dan juga Mas Budi ya selaku penyuluh keluarga berencana Kecamatan Bantar Kawung dan juga penyuluh keluarga berencana Kecamatan Sirambok. Ya, Mas Iman dan juga Mas Budi, ini sebelum kita berbincang tentang peran orang tua dalam tumbuh kembang remaja, mungkin perlu siapa sih yang disebut dengan remaja itu? Apakah itu yang masuk di kategori anak-anak saya itu yang saat ini berarti sekitar 2007, berarti 13 tahunan. Itu apakah umur-umur itu atau mungkin seperti apa? Monggo Mas Budi atau Mas Iman, saya playmaker dulu. Oke, terima kasih Mas Bayu dan selamat sore buat teman-teman penikmat Top FM dimanapun Anda ada ya. Bertemu lagi dengan kami dari penyuluh KB
yang sore hari ini kita belajar bersama, Mas. Kita belajar bersama karena saya pun mempunyai anak yang menapaki usia remaja. Oh sama ya Mas? Sama, meskipun umurnya baru 10 tahun. Karena makanya saya sampaikan kita belajar bersama di sini. Saya juga sedang belajar untuk menjadi orang tua yang punya anak remaja, gitu kan, orang tua yang punya anak remaja. Ya, berbicara masalah remaja, Mas, berbicara masalah remaja itu ada berbagai definisi. Cuman kita memang menggunakan definisi yang selama ini kita gunakan oleh BKKBN, yaitu kelompok manusia yang berusia antara 10 sampai 24 tahun. Dan belum menikah. Dan belum menikah. 10 tahun udah menikah berarti belum sudah remaja lagi. Iya, artinya sudah bukan dia berarti kan kategori orang tua, Mas. Kan sudah menikah gitu kan. Ya, 10 sampai 24 tahun dan belum menikah. Dan ini remaja ini masa yang unik. Itu kalau definisi secara harfiah ya. Tapi kalau misalnya secara pemahaman, mungkin remaja itu masa peralihan, Mas. Masa peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Masa transisi ya. Itulah kenapa kemudian remaja itu sangat-sangat unik, Mas. Sangat-sangat unik ya, karena masa peralihan dari anak-anak menjadi dewasa. Mereka dianggap anak-anak juga tidak mau. Kadang-kadang kalau anak usia remaja kan, "Loh, kamu kan masih anak." Mereka nggak mau dianggap anak-anak gitu kan. "Loh, saya sudah gede," gitu kan. Tapi dianggap dewasa juga, pola pikir, pola perilakunya belum dewasa. Lah inilah saya sebut masa remaja, masa peralihan dari anak-anak menuju masa dewasa. Dan di masa remaja ini, Mas, di masa remaja ini masa transisi, dan menurut Bank Dunia itu setidaknya ada 5 transisi remaja, Mas, yaitu mulai melanjutkan sekolah, mencari pekerjaan, kemudian bersiap diri untuk memasuki ranah keluarga, menjadi anggota masyarakat, dan mempraktekkan pola perilaku hidup sehat. Jadi kurang lebih seperti itu. Yang namanya remaja adalah masa peralihan, Mas. Masa peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa, seperti itu. Itu kalau secara pemahaman ya, secara definisi umur 10 sampai 24 tahun dan belum menikah. Itu nggih. Oke, ya Mas Budi. Ini disampaikan Mas Iman tadi masa-masa peralihan. Berarti tentu biasanya kalau masa-masa peralihan ini penuh dengan sesuatu yang apa ya, biasanya ya namanya juga memindahkan lah. Antara memindahkan ini sesuatu biasanya agak-agak ribet, agak-agak susah gitu loh. Ini benar nggak Mas Budi? Mungkin sisi keuntungannya aja. Iya, apapun kalau namanya masa transisi itu mesti menimbulkan gejolak sedikit banyak, ya, otomatis. Ya, artinya memang masa peralihan dari anak-anak ke dewasa memang disebut masa remaja, dan itu memang ada beberapa kategori. Kalau BKKBN seperti disampaikan Mas Iman memang 10 sampai 24 tahun, meskipun nanti kalau WHO Departemen Kesehatan punya kategori sendiri. Tapi kategori ini rentangannya kurang lebih 10 sampai 24 tahun, dan ini memang kategori yang memang rentan. Saya kira tidak hanya di dalam bingkai BKKBN atau Departemen Kesehatan atau WHO, tetapi dari sisi agama pun sama, karena penandanya memang hampir sama. Hanya saja memang rentangannya nanti kalau di kategori agama tentu penandanya mungkin nanti juga akan sampai dijelaskan nanti. Ada misalnya balik misalnya, balik ya. Nanti dari misalnya kalau laki-laki mati mimpi basah, misalnya kalau perempuan ditandai dengan munculnya tanda-tanda sekundernya gitu misalnya. Tapi ini kan kategori yang sifatnya kalau di agama kan bisa fleksibel. Makanya di BKKBN ada rentangan 10 sampai 24 tahun. Nah, ini memang benar kalau namanya masa transisi apapun bentuknya mesti sedikit banyak menimbulkan gejolak. Ini kalau mungkin Mas Iman bisa menjelaskan secara sosiologis, antropologis tetap apapun kondisinya kalau manusia ada peralihan mesti. Artinya jangankan kok peralihan usia, peralihan musim aja mesti berpengaruh. Itu mesti ada pengaruh. Saya kira ini yang nanti harus dicermati. Nanti setelah ini mungkin kita akan lebih banyak berbincang bagaimana sih sebenarnya ya apa yang perlu diketahui orang tua nanti. Saya kira tetap secara umum memang kalau masa peralihan tetap menimbulkan sedikit banyak menimbulkan gejolak bagi pribadinya, artinya secara remaja maupun orang-orang terdekat mesti akan menimbulkan sedikit banyak. Dan ini yang supaya tidak menimbulkan efek lebih buruk. Nah, ini mungkin hari ini kita membincang bagaimana peran orang tua di situ, Mas. Ya, dan memang sejauh ini efek-efek dari sebuah peralihan tentunya remaja ke anak-anak remaja ini kalau nggak ditangani secara maksimal sama orang tua, ini nanti akibatnya berbahaya, Mas Iman. Ya, namanya remaja itu kan
kalau kita berbicara efek ya, berarti kan tadi efek tidak ditangani dengan baik dan sebagainya. Itu banyak contoh lah, banyak contoh. Kita bisa mengamati di lingkungan kita bagaimana remaja yang tumbuh dan berkembang dalam keluarga yang mungkin penuh dengan perhatian. Saya yakin beda dengan remaja yang tumbuh dengan orang tua yang tidak begitu memperhatikan gitu kan. Dan itu insya Allah di sekitar kita juga banyak, Mas Bayu, sekitar kita juga banyak. Nah ini kan berarti terkait dengan potret remaja kita terkait dengan potret remaja kita seperti itu. Tapi kita nanti berbicara di belakang bagaimana efek apa sih yang harus dilakukan orang tua. Kalau saya melihatnya secara kasat mata, Mas Wahyu, ketika anak dididik dalam lingkungan keluarga yang kurang kondusif, orang tuanya kurang memberikan pendidikan, orang tuanya kurang memberikan kasih sayang cukup, itu secara tidak langsung maupun secara langsung ada pengaruhnya terhadap tumbuh kembang anaknya. Seperti itu. Kita bisa lihat ketika anak-anak yang banyak yang melakukan kenakalan remaja, ketika kita telisik pasti ada masalah dalam keluarganya. Pasti ada masalah terus. Bukan hanya masalah ekonomi nih, Mas Bayu. Artinya karena banyak juga mereka sebenarnya berasal dari keluarga yang secara finansial cukup luar biasa gitu kan. Tapi ternyata mereka tidak mendapatkan kasih sayang yang penuh gitu kan. Kasih sayang orang tua hanya sebatas memberikan uang gitu kan. Banyak contoh seperti itu, Mas Bayu. Oke, Mas Budi, ini tadi kasih sayang. Mungkin kasih sayang juga ini menjadi salah satu faktor dalam remaja gitu agar tidak terlalu banyak dampak efek negatifnya. Ini sebenarnya kasih sayang apa saya ya udah berikan sesuatu sama anak. Nah, itu kita udah kasih sayang, kemudian kita sudah perhatian juga kita sejauh mana. Mungkin Mas Budi sebagai seorang sarjana filosofi ini bisa menjelaskan sebenarnya perhatian, kasih sayang yang seperti apa yang harus diberikan kepada anak-anak kita yang beranjak remaja seperti dalam kondisi-kondisi apalagi di dalam masa pandemi ini yang banyak liburnya gitu, banyak di sekolahnya. Kita banyak tahunya juga di rumah. Oh, anak ini kita ternyata gitu loh, susah banget gitu loh. Nah, ini mungkin Mas Budi ambil sisi keuntungannya. Oke. Jadi gini, Mas. Nanti akan kita bincang lebih mendalam, tapi pada prinsipnya memang nanti kita arahnya nanti bagaimana peran orang tua. Jadi ada namanya dulu istilahnya Erich Fromm namanya manajemen cinta gitu. Artinya bukan salah cintanya, tapi kadang-kadang kita salah menempatkannya. Iya. Artinya kita harus mengukur. Makanya tadi Mas Iman menyebutkan misalnya karakteristik remaja. Nanti kita akan di belakang kita lebih khusus misalnya sebenarnya maksudnya baik, niatnya baik, caranya baik, tetapi tidak tepat. Itu juga jadi masalah. Misalnya orang tua bermaksud karena ini kan model pembelajaran daring misalnya, membelikan Android. Itu maksudnya baik supaya proses belajar mengajar daring lancar. Tetapi ternyata dampaknya artinya karena memang ada hal yang memang harus diantisipasi terkait waktu, kesepakatan. Makanya kadang kita harus melihat juga dari sudut pandang anak. Remaja karakteristiknya seperti apa. Kita harus bisa mengetahui perkembangan anak kita, remaja kita, baru kemudian kalau kita melakukan ini sebagai bentuk kasih sayang orang tua, ini tepat enggak? Terkadang kita tuh menempatkan kasih sayang itu kadang-kadang gini, Mas, niatnya baik, maksudnya saking emane ning anak wis ora sampe gawe ora saiki takut terluka, takut ini, padahal sebenarnya itu justru membuat anak itu tidak punya, nanti ada kalau di genre kami punya ada life skill anak, misalnya life skill remaja harus punya keterampilan hidup. Justru anak tidak punya bekal terkait keterampilan hidup karena kita memahami kasih sayang dari sisi yang mungkin benar tapi salah menempatkan. Hanya masalahnya di situ, nanti kita dalam lebih jelas. Tapi intinya nanti kita akan bagaimana orang tua mendampingi remaja dengan cinta gitu. Cinta dalam pengertian yang lebih universal gitu, tidak hanya sekedar terkait biologis tetapi juga cinta yang universal yang mungkin kadang-kadang lebih didekatkan dengan istilah kasih sayang. Nanti ke sana nanti arahnya. Nanti mungkin Mas Iman akan lebih mengeksplor karena playmakernya gimana. Ya, makin menarik Mas Iman. Kemudian tadi Mas Iman juga menyebutkan masa yang unik bagi remaja. Ini bisa dijelaskan, Mas, sedikit mungkin apa sih yang maksudnya di keunikan bagi remaja itu? Ya, remaja itu masa yang unik ya, Mas Bayu ya.
ini kalau dalam perspektif kami ini terkait dengan karakteristik remaja itu sendiri. Karakteristik remaja itu sendiri. Memang karakteristik remaja itu sangat-sangat luar biasa di masa transisi ini. Ada mungkin kita bisa lihat mulai jatuh cinta gitu kan. Itu kan karakteristik remaja. Mulai begitu lihat cewek cantik ya cokser. Nah, itu karakteristik remaja. Kemudian semangat tinggi, rasa ingin tahu tinggi, emosi masih labil, senang berkumpul dengan teman sebaya dan ego yang tinggi. Ada beberapa catatan terkait dengan karakteristik remaja ini, Mas Bayu. Ya, kenapa remaja itu kemudian unik? Seperti katakanlah rasa ingin tahu yang tinggi. Ini kan bisa disikapi dalam dua hal yang mungkin bertolak belakang ya. Ketika rasa ingin tahu tinggi itu diwujudkan dalam hal yang positif, kalau bahasa anak sekarang mbak kepo ya, kepo, rasa ingin tahu tinggi apa pengen tahu. Ini bisa menjadi remaja itu berusaha mengeksplor sesuatu hal. Dia misalnya ingin tahu tentang sesuatu yang positif, dia berusaha mencari di internet gitu kan. Ini yang positif. Tapi ketika rasa ingin tahu itu tinggi itu untuk hal-hal yang negatif, nah ini yang kemudian orang tua harus hadir di sana gitu kan. Misalnya rasa penasaran dengan istilahnya minuman keras, rasa ingin tahu kayak apa sih rasanya minuman keras, lah itu kan sebenarnya diawali dari rasa ingin tahu kan. Gimana sih lihat film video porno, nah itu kan. Nah itu kan rasa ingin tahu. Ada teman yang nih saya punya, kirim dong, bagi dong linknya, lah itu kan karena dia dasarnya rasa ingin tahu. Kemudian senang berkumpul dengan teman sebaya ya. Ini salah satu khas ya, salah satu ciri khas dari karakter seorang remaja adalah senang berkumpul dengan teman sebaya. Itulah kenapa kemudian kalau kita lihat di sekolah-sekolah itu mesti ada istilah geng. Ya, si A mesti kumpulnya dengan si B. Mungkin didasari karena latar belakang ekonomi yang sama, mungkin latar belakang daerah yang sama ya, latar belakang mungkin hobi yang sama. Si B nanti kumpulnya dengan rombongan dan tidak mungkin mereka kadang-kadang terjadi clash lah. Itu karakter remaja yang unik ini yang Mas Bayu yang betul-betul harus kita kelola dengan baik. Ego tinggi ya, kemudian semangat masih tinggi ya, emosi masih labil, semangat masih tinggi. Mereka nggak kenal capek ya, nama remaja itu nggak kenal capek. Pulang sekolah, main basket, malamnya masih kadang-kadang nongkrong dengan teman-teman. Nah itu. Nah ini kenapa saya katakan remaja itu karena terkait dengan karakteristik yang mereka miliki ini, Mas Bayu. Itulah kenapa kemudian dalam perspektif kami remaja itu sosok yang unik, sosok yang unik karena karakteristiknya memang sangat-sangat luar biasa, Mas Bayu. Berarti di masa-masa itu masih belum punya satu kayak kepastian gitu ya. Betul, karena mereka ya maksudnya masih labil, kadang-kadang sesekali mereka terlihat murung, terlihat senang dan sebagainya. Mereka masih mencari jati diri, istilahnya seperti itu. Masa remaja itulah masa pencarian jati diri. Itulah kenapa kemudian mereka kadang-kadang masih mencari figur yang kadang-kadang dibutuhkan untuk mereka berupaya mencari jati. Nah inilah orang tua harus hadir di sini gitu. Bagaimana orang tua harus menjadikan dirinya itu sebagai figur teladan bagi anak-anaknya yang remaja gitu loh. Karena remaja itu dalam upaya pencarian jati diri itu, Mas Bayu, mereka masih belum punya pegangannya pasti, mereka masih emosinya masih labil, egonya masih tinggi. Kalau dibilang lu karep-karepku gitu kan, bahasa itu kan ego masih tinggi. Nah ini kalau tidak dimanage dengan baik, kalau tidak didampingi dengan baik, tidak dikelola dengan baik, hal-hal yang sebenarnya unik ini, hal karakteristik remaja yang sebenarnya unik ini bisa menjadi bumerang bagi tumbuh kembang remaja itu sendiri, Mas Bayu. Oke, ya Mas Budi, ini tadi sampaikan Mas Iman ada mulai jatuh cinta, semangat tinggi, rasa ingin tahu, emosi juga labil, senang berkumpul dengan, kemudian juga ego tinggi. Ini kita sebagai orang tua, ketika mau masuk ke posisi kita mengetahui anak itu seperti apa, Mas? Mulai dari mana gitu, biar kita bisa masuk ke lingkungan anak-anak kita, biar kita tahu gitu, biar bisa mengimbangi anak-anak itu. Sebenarnya keuntungan orang tua adalah dia pernah muda. Ya. Artinya gini, sebenarnya kan orang tua sudah pernah mengalami masa itu sehingga sedikit banyak sudah punya pengetahuan meskipun serba sedikit. Artinya apa? Ketika memasuki remaja ini yang perlu kemudian, kenapa kemudian di kami ada program genre itu namanya PKBR.
penyimpanan kehidupan keluarga bagi remaja atau generasi berencana. Dan itu kalau sasarannya remaja namanya adanya PIK remaja, kalau yang orang tua namanya kita punya BKR, Bina Keluarga Remaja. Fungsinya apa? Agar secara sinergi, secara simultan nanti dua-duanya bisa berjalan seiring. Artinya remaja punya pengetahuan terhadap dirinya dan orang tua mengetahui tentang perkembangan remaja. Hal-hal sederhana yang memang kadang harus diketahui oleh orang tua, mestinya juga minimal perubahan-perubahan dasar. Apa ketika anak menuju dewasa dalam transisi ini remaja itu harus tahu. Misalnya hal sederhana, misalnya tentang menstruasi. Beberapa orang tua, ibu itu terkadang memang ya nyusul mungkin karena pengetahuannya ini memang kadang-kadang loh ini menstruasi ini paling cepat berapa hari gitu. Kalau di kami di BKR kami berikan paling cepat berapa hari, paling lama berapa hari. Kalau darah menstruasi seperti apa, nanti kalau lewat ini berarti penandanya apa. Ini harus diberikan pembekalan. Misalnya hal sederhana, cara masuknya bagaimana, tentu adalah dengan kuncinya itu di komunikasi. Ada namanya nanti mungkin akan di lebih dalam oleh Mas Iman, ada namanya komunikasi yang efektif. Komunikasi efektif adalah bagaimana komunikasi yang bisa mengubah perilaku, dan ini dimulai dengan satu menjadi pendengar yang baik. Artinya orang tuanya. Iya, artinya orang tua harus mulai jadi bisa pendengar yang baik. Pendengar baik itu misalnya kalau ya idealnya itu begini. Anak-anak itu idealnya bercerita, kalau anak perempuan bercerita ke ibunya, laki-laki ke ayahnya. Idealnya begitu. Tetapi meskipun bisa bertukar peran, meskipun sebenarnya bisa, tapi akan lebih bagus meskipun ada karakteristik dasar, karena ini pengaruh hormonal, Mas. Pengaruh hormonal kenapa menjadi tadi disebutkan Mas Iman, egonya tinggi, rasa ininya tinggi, terus mulai mencintai lawan jenis itu karena perburuan hormonal. Tentunya orang tua juga mulai masuk artinya ketika ini sering mengajak, artinya kalau ada apa komunikasi, menanyakan sesuatu, menanyakan kabar, kenapa ini, kenapa itu misalnya. Mungkin agak bahasa anak sekarang agak kepo, tetapi mungkin kemasan mungkin. Kalau ada apa, oh ada apa sih Nok, ada apa sih Mas, gini cerita-cerita. Mungkin kalau lebih terbuka dengan ibunya ya ibunya, kalau dengan ayahnya, atau kalau enggak kakaknya. Kadang-kadang kita punya juga harus orang tua teman dekat anak kita itu siapa minimal. Jadi masuknya bisa dari pintu manapun. Nah, tetapi kita intinya harus punya satu tadi, kunci dasarnya adalah landasannya adalah cinta, kasih sayang, kemudian dibingkai dengan keterampilan orang tua terkait komunikasi yang efektif, baru kemudian hubungan ini bisa terjaga. Nanti mungkin tentang komunikasi efektif nanti barangkali tadi kayaknya Mas kita akan dieksplor Mas Iman barangkali ini. Jadi intinya satu landasan utamanya tentu cinta, karena cinta ini basis dasar membangun sebuah hubungan yang baik, cinta yang dalam pengertian universal. Kemudian keterampilan yang mikronya ini orang tua harus punya keterampilan namanya komunikasi efektif. Dan ini mungkin bahasa kerennya begitu, tapi orang tua kita zaman dulu sebenarnya punya banyak sekali keterampilan komunikasi efektif ini. Kenapa orang tua gak usah jauh-jauh lah Mas Iman atau Mas Bayu bisa jadi seperti ini, karena orang tua kita ternyata dulu juga sering mengajak kita berbicara hal-hal yang sederhana tetapi menarik, dan kemudian memberikan semacam inspirasi, motivasi, arahan. Oh urip ki jane kayak kie, besok kayak itulah hebatnya orang tua kita. Dan kita kadang sekarang harus lebih ekstra supaya ada pola yang bagus yang dilakukan orang tua kita zaman dulu yang membuat kita bisa saat ini seperti ini. Tetapi kadang-kadang kita masih harus melakukan lebih banyak, lebih ekstra supaya minimal polanya sama. Mungkin balutannya beda, artinya bentuk caranya beda, tapi pola dasarnya kan tentu komunikasi yang efektif. Tujuannya sama gitu. Sama, komunikasi efektif, dan itu kelebihan orang tua kita dulu adalah banyak menjadi rata-rata bisa menjadi pendengar yang baik. Itu orang tua kita zaman dulu, setahu saya lah. Dan saya pun sedang belajar mungkin juga sama dengan Mas Iman. Nah, gitu. Sekarang masalahnya anak-anak kita jarang mainnya, kalau udah game gimana atau sudah main apa ya sudah jarang berkomunikasi gitu loh. Nah, itu kadang gini Mas, kita sering kali sekali lagi kadang-kadang gini. Kenapa anak asik dengan Android? Karena orang tua juga memberikan dengan cuma-cuma. Memberikan sesuatu itu harus ada prasyaratnya, ada kesepakatan-kesepakatan. Ini misalnya dilema sekarang ini kan, dulu kalau anak sekolah tidak boleh bawa HP. Sekarang tidak boleh sekolah tapi harus menggunakan HP. Nah ini kan juga dilema, artinya ada paradoks. Jadi misal gini, ayah atau bunda memberikan Android ini untuk keperluan ini, ada aturan main kesepakatan, boleh nggak bunda atau ayah kami main boleh, tapi ada batasan maksimal.
Kalau enggak berarti harus diambil. Buat kesepakatan. Dari awal buat kesepakatan, kalau enggak mau harus diambil. Marah namanya kalau anak terantum ya, remaja mungkin uringan, biarin dulu. Kalau urusannya dengan ayahnya wis ini menung bayar rasa anu lah jaim lah. Nanti ibunya datang. Beriman sih nok. Gini ayah tuh begini. Ibunya memberikan ini masukan yang positif. Maksud ayah itu bukan ini, maksud itu begini. Jadi pelan. Nah setelah itu nanti ayahnya masuk. Ayah baru masuk minta maaf. Oke, kita buat kesepakatan baru. Prosesnya memang tidak sesederhana itu, tapi memang ini pola yang sering digunakan. Jadi kalau misalnya ayah marahin anak, ibunya ngadem-ademi. Tapi diberi jarak dulu, jeda, biar anak bisa mengambil sikap. Oh iya, ayah marah. Makna dari kejadian itu ya. Setelah jeda nanti baru ibunya memberikan makna dari ini apa. Nah setelah itu memang harus ada netralisirnya apa. Ayah mungkin minta maaf atau main bersama lagi. Itu memang harus begitu. Kalau enggak ya akan menjadi menggumpal. Kejengkelan ayah atau anak akan menggumpal dan kemudian akan meledak pada suatu waktu. Dan nanti yang disebutkan Mas Iman, kenapa ada anak-anak, karena memang di dalam ada persoalan komunikasi tersumbat. Itu saya kira itu. Oke deh. Ya Mas Iman, ini kembali ke komunikasi. Apa mau dibahas nanti aja atau sekarang aja nih, komunikasi efektif yang sebenarnya disampaikan tadi. Saya makin dalam sini, makin remaja ini memang dalam, makin penasaran juga gitu loh. Karena memang saya punya anak remaja juga. Nah ini sebenarnya komunikasi yang efektif, Mas. Ya, kuncinya satu, Mas. Kuncinya kita menjadi pendengar yang baik. Kuncinya kita menjadi anak-anak itu terkadang tidak mau mengungkapkan perasaan karena kita tidak bisa menjadi pendengar yang baik, Mas. Komunikasi tersumbat, komunikasi terhambat karena ada pembatas gitu loh, pembatas. Sebagai contoh, kadang-kadang ada anak-anak, dan itu memang mulai dari kecil harus dibiasakan, Mas. Kadang-kadang orang tua ketika anak baru ngomong bu, iya, terus diem, hanya lagi capek. Baru ngomong bu, apa sih? Baru ngomong iya, lah ada apa? Ngomongnya baru capek lah itulah. Ya, itu kan akhirnya anak jadi sungkan, Mas. Akhirnya anak jadi sungkan untuk menyampaikan sesuatu gitu loh. Dan kita sebagai orang tua juga kadang-kadang harus mencari waktu yang tepat. Komunikasi efektif juga kan salah satu dari waktu. Kadang-kadang ada orang tua yang anak baru pulang sekolah, lagi capek-capek, belum makan. Nok, tadi kamu di sekolah nggak gila? Ya tambah, akhirnya enggak lah. Itulah kenapa berbicara setan ini nempel gitu cara orang tua gitu. Mereka lagi capek-capek, mereka lagi nggak mood ya, mereka lagi mungkin habis stres di sekolahan gitu kan. Kalau kemarin-kemarin musim sekolah, sekarang pun sebenarnya sama gitu kan. Nah kita sudah meneror dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain karena mungkin kita dapat informasi dari mungkin teman sekolahnya atau mungkin dari gurunya bahwa anak kita ada sesuatu hal di sekolah, kemudian baru pulang langsung kita jebrot dengan pertanyaan itu tidak baik. Jadi komunikasi yang efektif adalah kita menjadi orang tua yang baik, tahu waktu kapan kita harus berkomunikasi dengan anak itu ya. Ketika dia mood ya, ketika dia lagi happy, termasuk saya mudah-mudahan tidak terjadi ketika anak-anak kita sedang sakit. Biasanya anak-anak sedang posisi sakit, kita lebih mudah memberikan masukan, memberikan saran, ya mbok, tumungi lah itu kan. Kadang-kadang anak-anak kan gitu, Mas. Mereka baru ngangguk-ngangguk ketika oh iya misalnya dampak dari kesalahannya gitu kan. Tapi kalau misalnya sudah sembuh ya kumat lagi. Itu kan biasa. Nah inilah, dan memang butuh proses untuk membangun komunikasi yang baik, komunikasi yang efektif itu butuh proses, Mas Wahyu. Saya sendiri sedang mengalami, punya anak yang beranjak remaja, punya anak yang itu memberikan masukan tidak sekali dua kali gitu. Cuman saya mulai membiasakan, terutama kemarin-kemarin ketika anak saya masih sekolah, masih tidak lockdown seperti ini ya, setiap sore, setiap malam itu pasti saya tanya, tadi sekolah ngapain, ada yang nakal enggak, gimana sekolah tadi jajan apa, hal-hal yang mungkin kelihatannya sepele, tapi sebenarnya maksud dari tujuan saya adalah agar anak bisa mengungkapkan apa yang dialami seharian, cerita lah gitu ya. Betul, apa yang dia rasakan. Dan mudah-mudahan dengan adanya pembiasaan ini, ketika dia nanti suatu saat punya masalah, ketika dia beranjak remaja punya masalah, dia tidak segan-segan, tidak sungkan-sungkan untuk mengungkapkan permasalahannya. Jangan sampai kemudian dia mencari tempat curhat yang lain lah.
Jadi pembiasaan juga menjadi faktor yang penting untuk bagaimana kita membangun pola komunikasi yang baik dengan putra-putri kita, Mas Bayu. Pembiasaan dari hal yang kecil gitu kan. Tadi sekolah ngapain, ada yang nakal enggak kan gitu kan. Kemudian jajan apa, bu guru cerita apa, boleh dong ayah diceritain gitu. Kita mungkin ceritanya nggak menarik menurut kita, tapi kita berusaha memberikan respon yang wah antusias dan sebagainya. Mungkin sebenarnya sesuatu yang tidak menarik, tapi bagi anak dengan dia menceritakan, dia sudah berusaha mengekspresikan perasaannya, dan kita berusaha menangkapnya dengan antusias yang luar biasa ya, antusias yang luar biasa, memberikan respon yang baik juga, umpan balik yang baik juga. Jangan cuma oh iya oh iya ya wis kayak gedok lah gitu. Api lain lah gitu. Anak juga menjadi akhirnya menjadi sungai juga, meskipun dia sudah cerita panjang lebar ngalor ngidul, ternyata kita cuman cuek lah gitu. Ini pembiasaan lah, masuk pembiasaan. Insya Allah kalau kita dibiasakan dengan sejak awal, dari awal ya, ketika di beranjak remaja, putra putri kita menjadi remaja yang terbuka dengan orang tuanya, dan ketika remaja sudah terbuka dengan orang tua, itu sebuah titik awal ya, titik awal bagaimana remaja-remaja kita insya Allah bisa berperilaku yang baik Mas Iman dan juga Mas Budi, masih akan kita lanjutkan untuk bincang-bincang kita di kesempatan sore hari ini. Sangat luar biasa. Mungkin ini sangat bermanfaat juga untuk para orang tua yang ada di rumah, yang saat ini masih setia bersama kami di 95.1. Karena untuk tema kita adalah peran orang tua dalam tumbuh kembang remaja. Karena mungkin teman-teman juga saat ini banyak yang sedang memiliki anak-anak tumbuh di posisi mau ke remaja dan juga sebagainya. Ini tentu menjadi kehadiran kita sebagai orang tua harus betul-betul maksimal, dan juga betul-betul kita bisa hadir di tengah-tengah mereka. Baik, sebelum kita lanjutkan untuk bincang-bincang kita akan break sejenak untuk beberapa pariwara yang mau lewat terlebih dahulu. 95.1 Radio Top FM Bumiayu, siap mengudara, menghibur kita semua, dari yang muda sampai yang tua. Ya, baik teman yang masih di 95.1 inspirasi kita semua, dan masih bersama Bayu Ahmad dan juga teman-teman dari BKKBN. Ada Mas Iman Solihin SOS MAP, penyuluh keluarga berencana Kecamatan Bandar Kaung, dan Mas Budi Suprojo Esfil, penyuluh keluarga berencana Kecamatan Sirambok. Dan untuk tema kita adalah peran orang tua dalam tumbuh kembang remaja. Ya, sudah banyak tadi disampaikan Mas Budi dan juga Mas Iman seputar remaja kita, dan tentu kita akan tentunya di session ini juga kita akan belajar bersama-sama. Tentu kita mudah-mudahan yang punya anak remaja yang saat ini lagi beranjak gitu ya. Nah, ini tentu kehadiran kita sebagai orang tua agar tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif, perlu sekali kehadiran kita semuanya. Baik, Mas Iman, ini tentu remaja sekarang ini sebenarnya untuk di Indonesia sendiri seperti apa, Mas? Ya, berbicara remaja nih Mas, ini mungkin kaitannya dengan potret remaja nih. Kalau menurut data BKKBN, jumlah remaja itu sekitar 1:4 Mas, 25% lah. 25% penduduk Indonesia itu berusia remaja nih. Ini tinggi juga ya. Nah, berarti dari 4 orang itu 1 diantaranya remaja. Dan ini sebuah potensi yang luar biasa Mas. Sebenarnya sebuah potensi yang luar biasa ketika mereka berkualitas, ketika mereka perilakunya baik. Nah, berbicara potret remaja Mas Bayu, gambaran remaja Indonesia itu kita tidak bisa memungkiri artinya ada 2 potret yang bisa kita lihat kan, potret yang bagus dan potret yang kurang bagus. Di luar sana banyak remaja-remaja kita yang mungkin berprestasi, membanggakan negara, membanggakan wilayah seperti itu kan. Sebagai contoh, beberapa waktu yang lalu salah satu siswa SMA Negeri Bumiayu kalau tidak salah kemarin juga sempat diajak talkshow di sini Mbak siapa itu berprestasi dalam kegiatan Olimpiade ekonomi di internasional kan, peringkat 3 kalau enggak. Itu kan sebuah luar biasa itu potret remaja. Kemudian saya juga punya teman Mas Foresta ya, Mas Budi ya, dia juga luar biasa, salah satu remaja berbes juga yang prestasinya luar biasa, seperti dia menjadi anggota parlemen, ketua forum anak Jateng dan sebagainya. Itu sebuah remaja-remaja yang berkualitas gitu kan. Tapi di sisi lain kita juga tidak memungkiri Mas Bayu bahwa di luar sana banyak remaja-remaja kita yang nunsewu gitu kan,
jauh dari kategori gitu. Perilakunya masih mengkhawatirkan, perilakunya masih mengenaskan. Sebagai contoh terkait dengan penggunaan narkoba saja. Data tahun 2017 itu hampir 27% pengguna narkoba di Indonesia itu dari kalangan remaja, Mas Wi, dari kalangan remaja. Belum lagi kita berbicara tentang angka aborsi yang juga masih relatif tinggi, angka pernikahan usia muda, ya pernikahan remaja juga masih tinggi, kasus HIV/AIDS di area remaja juga masih tinggi. Artinya apa? Dengan potensi remaja yang sangat luar biasa ini, 25% dari total penduduk Indonesia ini, ternyata kita masih butuh kerja keras, ya. Kita masih butuh kerja keras untuk bagaimana menjadikan remaja-remaja di sekitar kita, wabil khusus lah putra-putri kita menjadi remaja yang berkualitas, remaja yang baik, kan seperti itu. Meskipun tidak harus berprestasi yang luar biasa, minimal menjadi remaja yang bisa membanggakan keluarga lah. Perilakunya tidak membahayakan, perilakunya tidak perilaku yang jelek dan sebagainya. Itu terkait dengan potret remaja kita seperti itu, Mas. Jadi artinya kita masih butuh kerja keras, kita masih butuh bersinergi dari semua pihak untuk bagaimana menjadikan remaja-remaja kita menjadi remaja yang berkualitas, karena potensinya sangat luar biasa. Baik dari sisi jumlahnya itu potensinya sangat-sangat luar biasa. Eman-eman kalau kemudian remaja dengan potensi yang luar biasa ini tidak dikelola dengan baik, tidak dimanage dengan baik, malah justru nanti masa depan bangsa kita ya dipertaruhkan, Mas Bayu. Ya. Gitu. Ya, kemudian Mas Budi, memang apakah hampir keseluruhan karakteristik remaja itu, misalkan nggak kayak anak saya aja gitu di rumah, sudah kalau udah main gadget ya sudah gitu, atau mungkin memang anak-anak saya saja, atau mungkin hampir semua remaja, Mas? Itu kecenderunganmu, Mas, karena setiap zaman itu kan punya trennya sendiri. Dulu misalnya remaja zamannya model-model audisi idol itu kan, maka di desa-desa hampir ya kalau bisa saya lihat mesti ada poster-poster tentang idol apa ini, karena memang masa-masa itu kan dia butuh, tadi sampaikan Mas Iman, butuh panutan, idola. Makanya ada namanya idol mesti kan sesuatu yang diidolakan, yang sebenarnya idol itu kan kayak jadi berhala gitu loh, jadi panutan. Makanya karena masa transisi sebenarnya yang diperlukan memang bagaimana orang tua membekali anak-anak kita, terutama remaja ini, bisa melewati masa transisi dengan baik. Artinya apa? Tentu kalau di dalam Islam itu jelas ada tahapan-tahapannya. Misalnya ketika anak usia sampai kurang lebih sampai 5-7 tahun, itu memang ada saat dimana menempatkan anak itu sebagai raja. Kita melayani anak, tapi begitu mulai 7 tahun ke atas itu udah mulai pelan-pelan. Anak itu pendidikan seperti kayak di penjara. Artinya mulai kapan dia melakukan kesalahan harus ditegur, mulai ditegur halus sampai yang kasar. Iya, bahkan sebenarnya gini, kan kalau di agama ada misalnya kalau anak setelah usia 7 tahun, kan perkiraan 7 tahun ke atas ini kan sebenarnya perkiraan di mana anak menuju masa balik sebenarnya. Tapi kalau kita masuk remaja sebenarnya kalau tidak sholat, dipukul itu bahasa kias loh, nggak harus kemudian dipukul ambil rotan. Jare ustadz hari ora salat kon mukul loh, misalnya nyiapke rotan nang omah, tanda artinya dipukul itu diberikan peringatan dengan halus. Saya ingat betul dulu ternyata kalau beberapa orang tua dulu kalau misalnya nggak sholat cuma ditepuk pahanya. Piye nok gimana sholat gitu. Ayo dimatiin dulu ini, nanti setelah selesai sholat habis ngaji boleh main lagi atau boleh nonton lagi. Itu hanya ditepuk, tidak kemudian benar-benar dipukul dalam pengertian sangat letterlek, enggak. Dan misalnya makanya kenapa kemudian di beberapa mulai sekarang muncul misalnya model pendidikan akil balik. Artinya gini, biar ada keselarasan pertumbuhan fisik psikisnya anak. Artinya mungkin fisiknya udah menstruasi, yang perempuan lagi udah mimpi basah, tapi tidak disertai dengan akal. Betul. Ya, cara pengambilan keputusan. Ada ini ya Mas Budi, salah satu hasil penelitian menyebutkan, Mas Bayu, itu perkembangan balik manusia anak-anak zaman sekarang itu lebih cepat dibanding akalnya. Ya, jadi dia
masuk usia balik itu sekitar 10 sampai 15 tahun 10 sudah masuk balik kan. Ditandai apa? Menstruasi, mimpi basah. Ini sebenarnya saya juga minta akalnya itu baru muncul ketika umur 20-an gitu loh. Kalau zaman dulu orang-orang generasi dulu kan akalnya dulu yang muncul baru balik. Orang-orang dulu kan menstruasi umur berapa? SMP, kadang-kadang baru SMA ada yang baru menstruasi kan? Ya. Nah sekarang kebalik Mas. Nah ini yang bahaya aja juga. Ini memang hasil survei. Iya, ada survei seperti itu, berbunyi seperti itu, Mas. Ya, ini sebenarnya juga tadi mau saya tanyakan ini. Apakah untuk masa remaja sekarang ini, masa balik sekarang untuk remaja sekarang dengan yang dahulu, ini lebih cepat dari sekarang apa lebih yang dulu ini? Secara ini memang iya lebih cepat sekarang. Coba sekarang gini, hal sederhana ya. Mungkin zaman Mas Bayu sama Mas Iman itu anak-anak usaha SMP itu ya kasarnya ya iso ubelen lah. Iya, orang petalah. Nah, ibaratnya lanang wadon kasarnya nyun sewu ya, kasarnya itu ndak ada pengaruh hasrat loh zaman dulu. Tapi sekarang bocah-bocah SD itu apa kelas sudah 6, ngerti gitu. Ada ini. Memang iya, itu pengaruh hormon. Hormon juga dipengaruhi oleh pola makan. Nah, artinya pola makan anak sekarang memang memungkinkan hormon tumbuh lebih cepat sehingga tadi sampaikan Mas Iman baliknya dulu tapi akhirnya itu mundur. Nah oleh karena itu gini Mas, ini tugas kita bersama sebagai orang tua, kita itu PR bersama. Ayolah, artinya kita mulai dari hal-hal, artinya kalau kita udah mengetahui ternyata perkembangan anak kita itu lebih cepat, baliknya lebih cepat, bagaimana kemudian kita berikan pengetahuan dasar-dasar ke anak-anak supaya punya pengambilan keputusan. Artinya dia mengenal bahwa sesuatu hal itu selalu punya konsekuensi. Misalnya hal sederhana, misalnya ari wis menstruasi ya kewajiban secara agama harus melakukan penuh sholatnya. Nah ini kenapa begini? Nah orang tua belajar lagi. Makanya orang tua sekarang harus belajar karena pertanyaan anak-anak sekarang itu luar biasa. Coba ini Mas Iman sama saya ini punya anak remaja, bener pertanyaan. Ya kalau gini gimana, kalau gini. Belum lagi pertanyaan yang agak unik misalnya tentang neraka surga. Ini belum tapi minimal hal-hal sederhana. Makanya begitu, karena sekarang perubahan transisi ke remaja lebih cepat, maka orang tua juga harus menyiapkan, memberikan semacam wawasan-wawasan supaya pengambilan keputusan itu sesuai dengan tahapannya. Mungkin biar memperpendek jarak lah. Jadi sampai Mas mungkin 10-12 tahun sudah balik tapi akalnya setelah 20 tahun. Ya coba kita coba pendek jarakan. Belum tahu banyak ya pelan-pelan. Loh, menstruasi kewajiban secara agama seperti apa. Terus nanti diberikan pengetahuan secara medis bagaimana cara menjaga kesehatan. Minimal misal bagi perempuan sudah menstruasi utamanya mungkin dia harus tahu bagaimana cara memilih pembalut, memilih celana dalam, bagaimana celana dalam digunakan sehari minimal berapa kali, sehari 3 kali harus ganti 3 kali misalnya. Itu hal sederhana dan ini kemudian dilibatkan dalam pengalaman. Dan ini nanti terkait tadi yang disampaikan Mas Iman sebagai teladan. Makanya kemarin saya pernah menyampaikan bahwa kalau di BKKN punya program gerakan makan bersama. Nah ini namanya quality time. Jadi artinya bagaimana keluarga itu membangun ruang kemudian untuk berdialog, berdiskusi atau sekedar untuk istilahnya gendu-gendu rasa antar anggota keluarga. Dan bisa waktu makan santai, bisa waktu pas apa gitu. Nanti bagaimana cara yang dibangun. Membangun kepercayaan itu memang sulit, tetapi memang harus ditumbuhkan, butuh proses. Dan simakan Mas Iman, iya, dimulai dari anak-anak. Nah ini monggo, ayo kalau saya ayolah sekarang kita coba mulai. Makanya sekarang kalau dulu nggak ada namanya program kelas parenting itu nggak ada Mas. Zaman-zaman jenengan saya itu nggak ada. Tapi sekarang kenapa mesti ada muncul kelas parenting, kelas orang tua ini dan itu, karena bahkan seminar-seminar, bahkan kalau kita banyak layanan sifat online atau di media sosial yang membuat kelas itu ya karena memang perkembangan anak-anak sekarang itu lebih cepat dan untuk orang tua belajar di tengah di tengah memang kebutuhan sekarang yang luar biasa loh. Tuntutan kebutuhan sekarang nggak seperti dulu. Artinya kebutuhan yang sebenarnya lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan, antara butuh nggak butuh. Artinya kalau prinsipnya itu nggak diperhatikan ya repot. Banyak anak-anak ya saya jumpai di wilayah itu sering kali gini.
karena putra anaknya si A sudah pegang Android, mau tidak mau orang tua mengupayakan. Sebenarnya nggak butuh-butuh amat. Artinya ini loh harus dimulai. Makanya nanti monggo ayo bareng-bareng ini bagaimana mengawal, disampaikan Mas Iman supaya jaraknya tidak terlalu jauh antara balik dan akilnya. Jadi kalau bisa ya seimbang ya. Seimbang. Orang melangkahkan kaki kanan dan kiri melangkah seimbang. Fisik dan psikis spiritualnya berkembang. Nah ini tentu butuh waktu yang kemudian tidak bisa sebentar. Oleh karena itu monggo yang penting adalah bagaimana membangun komunikasi tadi yang efektif dan itu mencari waktu yang tepat. Itu saya sampaikan Mas Iman misalnya waktu anak sakit, loh tenang tahu dikandani ayah kalau ini ya. Iya 1-2 hari ya minimal dia ingat 1-2 hari daripada nggak sama sekali. Tapi memang ada waktu efektif untuk memberikan nasihat kepada anak. Satu waktu makan, waktu dalam perjalanan gitu misalnya, atau kemudian kadang-kadang kita sisipkan waktu bercerita dengan anak kita berikan. Nah ini memang sudah dicontohkan oleh Rasulullah waktu yang tepat untuk memberikan nasihat. Nah ini memang makanya tadi sampaikan juga oleh Mas Iman sebenarnya orang tua kan sekarang tidak. Dan itu sudah dilakukan orang zaman dulu. Kapan waktu kita menjadi ayah? Kapan kita menjadi teman atau sahabat anak? Nah makanya kalau anak-anak kan kita mengajarkan ke anak kecil kan, ayo makan baca doa kita ikut kayak anak kecil. Tapi begitu masuk remaja ya kita mengetahui. Makanya pun saya mulai belajar budaya pop. Akhirnya mau tidak mau mungkin budaya pop di zaman saya dengan sekarang beda. Tapi minimal tahu lah misalnya, ayah tahu Blackpink ya. Coba ayah browsing dulu deh ya. Oh Blackpink gini loh. Ya, Dek ini budaya ini begini. Kita jelaskan. Ini karena di sana karakter budayanya begini. Boleh nggak ya? Boleh sekedar untuk ketahui. Tapi untuk seperti itu kita punya sendiri, punya budaya sendiri. Bahkan kadang-kadang gini, anak-anak remaja kan sering protes. Ya, kenapa si A boleh, si B boleh, saya nggak boleh. Kita misalnya gini, adik tahu perbedaan futsal dan sepak bola secara umum? Tahu apa? Futsal pemainnya lebih sedikit. Ukuran apa gini? Aturan gini. Kalau ada aturannya enggak? Iya. Terus sepak bola apa? Kalau melakukan pelanggaran peringatan, lisan, kemudian kartu kuning 2-3 kartu merah pun sama. Setiap keluarga punya aturan sendiri-sendiri dan itu kemudian harus kita buat kesepakatan. Di keluarga A boleh, kita nggak boleh. Kenapa? Karena mungkin visinya berbeda. Mungkin sama-sama ke Semarang tapi pilihan jalannya berbeda. Itu yang kemudian memang harus diberikan pengertian pada. Nah ini yang kemudian memang mulai sekarang sering di anak diajak bicara. Oh iya, boleh nggak pakai Android? Boleh. Tapi di keluarga kita Android hanya digunakan untuk ini. Boleh main, boleh. Tapi masalah gini, kenapa ya kok karena kita sama. Kalau antara sepak bola yang futsal dengan sepak bola umum aja aturannya berbeda pun sama. Belum lagi kalau kita membandingkan yang sebenarnya nggak boleh, misalnya voli dengan sepak bola. Kita bandingkan serupa bola voli pantai dengan biasa. Itu nanti belum lagi variannya banyak. Artinya ini hanya memberikan analog kepada anak-anak bahwa setiap keluarga punya aturan dan punya arahan. Sama-sama ke Jakarta, caranya berbeda, bekalnya berbeda, sesuai dengan kondisi. Nah ini yang perlu kita bangun dari sekarang. Saya kira itu Mas. Ya kemudian Mas Iman, ini tadi disampaikan oleh Mas Iman sendiri dan juga Mas Budi bahwa sekarang ini untuk masa akil balik ini lebih cepat daripada usia. Iya betul ya. Baliknya lebih cepat. Baliknya akalnya. Nah, ini artinya peran orang tua di sini sangat penting. Seperti apa Mas kita harus ada di situ gitu? Ya, tadi sampaikan artinya masa remaja sekarang itu hasil survei Mas Bayu ini. Baliknya lebih cepat, akalnya rada mundur gitu. Artinya ada rentang anak dikuasai oleh nafsu gitu kan. Katakanlah balik umur 10 tahun ternyata akalnya baru keluar 17 tahun. Artinya 7 tahun dia dikuasai oleh nafsu kan. Nah, ini yang mengerikan ya. Nah, itu ketika itu tidak dikelola dengan baik kan berarti sangat membahayakan bagi tumbuh kembang remaja. Berbicara peran orang tua Mas Wahyu, saya pikir sudah dibahas banyak tadi, cuman beberapa hal yang bisa orang tua lakukan tadi kita sudah bahas bareng cuman saya hanya menyimpulkan dari perbincangan kita pada sore hari ini bahwa orang tua harus bersikap sebagai pendidik. Orang tua harus bisa berperan sebagai seorang pendidik, sebagai panutan, sebagai pendamping, sebagai konselor, sebagai komunikator dan sebagai teman sebaya.
itu yang mungkin bisa kita simpulkan pada siang hari ini. Perbincangan kita sore hari ini, artinya dari berbagai yang tadi disampaikan Mas Budi maupun saya, orang tua itu harus multifungsi ketika mendampingi tumbuh kembang remaja. Kapan kita harus menjadi pendidik bagi orang tuanya? Kita harus memberikan masukan, kita harus memberikan informasi-informasi yang bermanfaat. Kapan kita harus menjadi teman sebaya, gitu kan? Kapan anak butuh menjadi teman sebaya? Kapan kita harus bisa menjadi konselor ketika anak punya masalah, misalnya anak punya masalah, kita harus bisa memberikan solusi yang bermanfaat, solusi yang ngadem-ngademi, gitu kan. Nah, Mas bapak parani bapak itu kan, jangan sampai kemudian karena si anak remaja ini merasa tidak bisa mencari solusi di rumah, mencari solusi permasalahan di rumah kepada orang tua, dia mencari solusi permasalahan di luar. Ini yang berbahaya, Mas. Nah, ini berbahaya. Banyak anak-anak remaja kita kemudian mencari solusi permasalahan di rumah, di luar rumah, misalnya dengan minum minuman keras. Karena tanya kenapa, lah putek di rumah, nah gitu kan. Dimarahin terus sama orang tua, kan kadang mencari pelarian dulu. Atau mungkin dia curhat ke teman sebayanya di luar sana, yang kadang-kadang teman sebayanya justru malah menjerumuskan. Banyak kasus seperti itu kan. Nah, inilah kenapa kita selaku orang tua yang punya anak remaja itu harus bisa memainkan berbagai macam peran, memberikan informasi, menjadi tuntunan, menjadi panutan. Nah, salah satunya, nah kamu jangan ngerokok ya, tapi bapaknya palpul ngerokok, gitu kan. Itu salah satu contoh gitu. Misalnya ada yang orang tua punya anak remaja laki-laki, gitu kan, kamu nggak boleh rokok, belum punya penghasilan dan sebagainya, tapi bapaknya palpul di depan anak. Nah, itu kan sebagai contoh. Jadi memang kita harus punya orang tua, sebagai orang tua yang punya anak remaja itu harus multifungsi, multiperan, Mas Bayu. Dan insya Allah sudah kita sampaikan semua, meskipun mungkin belum tuntas banget karena keterbatasan waktu, tapi saya bisa menyimpulkan orang tua yang punya anak remaja harus bisa berperan sebagai pendidik, sebagai pendamping, sebagai konselor, sebagai pusat informasi, ya, sebagai teman sebaya, dan sebagai komunikator. Itu peran-peran yang mudah-mudahan bisa dijalankan oleh kita bersama sebagai orang tua yang punya anak remaja. Bagaimana pengejawantahannya, bagaimana aplikasinya, insya Allah kita mudah-mudahan bisa bertemu lagi di pertemuan yang akan datang, Mas Bayu. Oke, ya, dan sebagai penutup ini Mas Budi, ya, sebagai pesan mungkin bisa disampaikan kepada orang tua dan juga Mas Iman, untuk para orang tua yang saat ini, saya sendirilah, kepada saya lah, bisa juga kepada saya karena saya sendiri punya anak yang lagi beranjak remaja. Tentu satu harus kewaspadaan kita, kemudian memang harus kita sebagai orang tua betul-betul harus mawas diri dan juga jangan gegabah untuk memanage anak-anak kita yang berusia remaja, karena ketika kita salah memanagenya ini akan berakibat sangat fatal. Ya, mungkin pesannya seperti apa, Mas? Oke, remaja adalah masa transisi. Oleh karena itu sebagai orang tua, mari bersama-sama mendampingi masa transisi ini dengan baik, sehingga remaja ini ketika sudah balik bisa diimbangi dengan kemampuan akal yang tepat. Artinya akil baliknya ini memang menjadi satu satuan. Jadi tugas kita sebagai orang tua, ayo bareng-bareng kita dampingi anak remaja kita agar menjadi remaja yang tegar. Tegar itu artinya secara fisik sehat, lahir batinnya sehat, tetapi kemudian dia juga punya kemampuan, keterampilan dalam mengatasi persoalan. Tugas orang tua hanya membekali anak-anak untuk punya kemampuan menghadapi tantangan di zamannya. Tugas kita hanya membekali anak-anak kita supaya memiliki bekal menghadapi tantangan di zamannya. Karena zaman orang yang mengalami orang tua dengan anak berbeda, tantangannya berbeda. Oleh karena itu, ayo kita dampingi anak-anak remaja kita agar memiliki kemampuan menghadapi tantangan di zamannya. Saya kira itu. Artinya memang pola pendidikan pun harus sesuai dengan zamannya, gitu ya. Iya, betul. Ya, itu pesannya Abu Bakar. Iya. Umar bin Khattab, ya, salah satunya. Ya, Mas Iman mungkin menambahi. Iya. Baik buruknya remaja, Mas Bayu, itu sangat dipengaruhi oleh bagaimana dia tumbuh dan berkembang dalam lingkungannya. Dan hal ini salah satu lingkungan, ya, yang paling mempengaruhi tumbuh kembang remaja adalah keluarga.
orang tua. Oleh karena itu saya berharap, mari kita berharap orang tua harus bisa meningkatkan kemampuannya, pemahamannya, keterampilannya dalam mendampingi tumbuh kembang remaja. Harapannya kita semua bisa menciptakan, mewujudkan remaja yang berkualitas, generasi yang berencana. Karena sesuai dengan slogan PKBN, Mas Bayu, berencana itu keren. Ya, baik, terima kasih Mas Iman dan juga Mas Budi untuk sore hari ini bincang-bincangnya. Mudah-mudahan bermanfaat Mas Budi dan juga Mas Iman. Ya, mudah-mudahan ini karena untuk tema kita juga untuk kesempatan sore hari ini sangat luar biasa. Dan sekali lagi untuk Top Mania, mari kita bimbing untuk anak-anak kita yang sedang beranjak ke remaja menjadi anak remaja yang nantinya akan menjadi generasi penerus bangsa ini yang ke depan tentu anak-anak kita ketika kita betul-betul menjadi dalam pengawasan orang tua, kemudian juga sesuai dengan karakteristik dari bangsa Indonesia ini sendiri, maka akan menjadi suri teladan ke depan. Dan ini tentu perjuangan kita sangat berat karena memang masa-masa transisi ini orang tua harus berperan penting, berperan aktif dalam masuk ke dunia anak-anak kita sehingga anak-anak kita tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif. Demikian untuk Tomania. Akhirnya Bayu Ahmad dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas untuk kesempatan sore hari ini mengucapkan banyak terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anda masih di 95.1 Top FM. Inspirasi kita semua. Satu nusa, satu bangsa, satu Indonesia.